Namun meski mitos-mitos tersebut masih terpatri kuat, namun masing-masing orang boleh percaya atau tidak dengan mitos-mitos tersebut. Suro merupakan bulan baru dalam penanggalan kalender Jawa yang bertepatan dengan bulan Muharram pada kalender Islam. Karenanya tahun baru Islam 1 Muharram dalam kalender Jawa dikenal juga sebagai 1 Suro. Karenanya bagi sebagian besar masyarakat Jawa, malam 1 Suro dianggap malam yang istimewa, sakral, penuh misteri serta bertabur mitos yang menyangka. Dan inilah misteri kekuatan malam 1 Suro serta mitos ngeri yang menyertainya. Satu Suro, malam sakral kuat akan mitos. Malam 1 Suro merupakan momen penting dalam budaya Jawa di Indonesia. Konon pada malam 1 Suro terjadi perubahan energi yang signifikan, serta dipercaya pintu alam gaib terbuka lebar dan roh-roh nenek moyang berkeliaran di dunia manusia. Malam 1 Suro juga dianggap sebagai momen transisi spiritual dan ritual untuk memohon keselamatan dan berkah bagi kehidupan yang baru. Tidak heran jika malam 1 Suro juga dianggap sebagai malam sakral dengan berbagai mitos yang terpatri kuat sejak dulu hingga sekarang. Meski kebanyakan dari mitos-mitos tersebut hanya bersumber dari cerita turun-temurun yang sangat mengakar dan kemudian dipercayai kebenarannya. Mulai dari larangan keluar di malam hari, tidak boleh mengadakan pesta atau hajatan, tidak boleh berbicara atau berisik, dilarang berkata kasar atau buruk, dan juga dilarang pindahan atau membangun rumah. Namun meski mitos-mitos tersebut masih terpatri kuat, namun masing-masing orang boleh percaya atau tidak dengan mitos-mitos tersebut. 1 Suro ini adalah merupakan momen tahun baru Islam dan tahun baru Jawa. Pada saat itu Sultan Agung menetapkan kalender Jawa sebagai pedoman untuk orang-orang Jawa. Nah, tanggal 1 Suro ini orang Jawa mengatakan dipapak pada malam itu dengan berbagai tradisi atau ritual. Tradisi itu kan sesuatu yang dilakukan sudah terus-menerus, sudah biasa dilakukan, kemudian terus-menerus dipercaya, dan itu sudah menjadi tradisi. Kalau sudah menjadi tradisi dilakukan terus-menerus menjadi budaya, begitu dipercaya oleh masyarakat dan terus-menerus dilakukan tradisinya, itu menjadi budaya sekitar masyarakat sekitar. Kenapa 1 Muharram, ya itu karena diambilnya, kenapa ditetapkannya pada tanggal ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Malam tradisi misteri masyarakat Jawa. Malam 1 Suro adalah momen yang syarat dengan kepercayaan, tradisi, dan mitos di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Lantaran dipercaya sebagai momen transisi spiritual serta awal tahun baru Jawa, maka malam 1 Suro pun memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Jawa, serta menciptakan tradisi unik dalam merayakannya. Mulai dari tapa bisu di Jogja, grebek Suro di Ponorogo, kirap kebo bule yang merupakan pusaka Keraton Solo, hingga tradisi memandikan keris. Oke pemirsa Silet, saya bersama Ageng Kiwi dan sekarang saya berada di alun-alun Keraton Kesultanan Surakarta dan sekarang mau mempersiapkan untuk kirap malam tahun baru Suro atau tahun baru Hijriah. Ini posisinya ada di sini dan setelah ini mungkin ada kirap pusaka-pusaka dan ada kirap kebo bule dengan Kiai Selamatnya. Saksikan Silet terus. Diawali dengan kerbau bule yang berwarna putih itu yang kita kenal dengan Kiai Slamet.
Jadi kerbau itu adalah kerbau yang mengiringi pusaka Kiai Slamet. Maka masyarakat di Surakarta dan pada umumnya itu mengenal sebagai kerbau Kiai Slamet. Keraton ini melakukan satu ritual dengan biasanya kalau disebut topon bisu ya. Topon bisu itu keliling keraton ya. Unsur dari masyarakat juga ada di situ. Ada namanya pawai, semacam arak-arakan. Di situ akan diarak pusaka-pusaka keraton. Dan uniknya nanti di sana ada yang namanya kerbau bule. Kehadiran ini sungguh unik karena dia berada di depan, seolah-olah dia menghalau katakanlah sebagai cucuk lampah ya dari arak-arakan ini. Sehingga menarik perhatian bagi semua orang yang melihatnya ya. Mungkin kerbau itu hanya sebagai simbol mungkin, atau juga memang itu sebagai satu hal yang dikeramatkan gitu, yang bisa dipercaya orang-orang situ bisa membantu masalah-masalah yang terjadi di kota itu gitu. Mungkin aja. Sakwingipun bergodhong Kabupaten Magelang. Leluhur berarti kan yang tinggi. Yang tinggi itu ada di mana? Yang tertinggi itu siapa? Kan begitu. Si Maha Pencipta adanya di mana? Bukan di luar. Nah, inilah bagian dari peringatan Malam Satu Suro atau perayaan Malam Satu Suro itu untuk melihat ke dalam diri. Mengenai Malam Satu Suro itu adalah bahasa daripada adat Jawa ya, tanggal-tanggal adat Jawa, bahwa ini adalah hari atau malam yang sakral, malam yang penuh dengan keramat ya, mistis, banyakan yang dianggap di masyarakat kita. Tradisi Roy Kiyoshi di Malam Satu Suro. Tradisi dalam menyambut Malam Satu Suro yang dianggap keramat juga tak luput dilakukan oleh Roy Kiyoshi, sosok indigo yang memang lekat dengan berbagai tradisi dan ritual unik. Salah satunya dengan melakukan doa-doa sebagai bentuk refleksi dan perenungan sekaligus introspeksi diri atas apa yang sudah dilakukan selama setahun ini. Dan tidak main-main, sosok pecinta boneka-boneka menyeramkan dari berbagai negara ini melakukan doa-doa Malam Satu Suro di kamar khusus, yaitu kamar yang diberi nama Kamar Ratu Pantai Selatan yang ada di lantai 2 rumahnya. Halo pemirsa Silet, bersama saya Roy Kiyoshi. Hari ini saya akan melakukan kebiasaan saya, ritual Malam Satu Suro. Nah sekarang tuh udah mulai masuk jam Malam Satu Suro. Yuk, seperti apa nih? Iya, nanti kita akan doa juga, ritual dalam rangka Malam Satu Suro, supaya kita, ini adalah satu perbaikan diri atau perubahan aura setiap tahunnya. Jadi kita harus banyak melakukan kilas balik atau doa Malam Satu Suro seperti itu. Kadang saya juga kalau lagi ada di luar kota, saya sempetin ke pantai untuk melarung nasi kuning gitu. Jadi saya ritual, saya berdoa, dan ritual pantai itu juga sangat penting sekali ya. Karena saya percaya alam semesta itu punya, kita percaya keseimbangan alam. Jadi dengan kita melarung tradisi-tradisi seperti itu, berharap terhindar dari musibah dan bencana alam gitu. Jadi kan saya takut banget dengan bencana alam ya yang di pesisir pantai. Makin lama saya kok merasa jadi jauh lebih dekat dengan Ibu Ratu Nyi Roro Kidul yang saya anggap sebagai bunda. Jadi Bunda Ratu pun sama saya mempunyai koneksi yang sangat-sangat dekat sekali gitu. Dari makanya Ibu Ratu Nyi Roro Kidul di mata saya adalah sosok ibu yang sangat panutan, baik menurut saya. Bagi sebagian orang ini adalah sebuah perayaan dan kepercayaan yang sangat sakral. Tradisi makan bunga kantil Roy Kiyoshi. Selain menempa diri dalam doa, tepat di Malam Satu Suro yang beraura sangat wingit, Roy Kiyoshi juga tak lupa untuk melakukan ritual unik, yaitu memakan bunga kantil atau bunga cempaka putih yang diyakini menjadi sumber energi untuk kekuatan spiritual dan juga kesehatan.
Ya, seiring dengan mitos spiritual dan mistis yang memayunginya, tak heran jika bunga kantil pun sering menjadi bagian dalam sesajen ritual yang berkaitan dengan dunia gaib. Jadi ada hari-hari khusus saya mau konsumsi atau saya suka banget dengan makan bunga kantil. Jadi seperti ini potong sedikit. Jadi ini mau dimakan. Ya, kemudian Nah, pemirsa Silet, terima kasih telah mengikuti kegiatan ritual saya di malam 1 Suro. Semoga apa yang baik diambil, apa yang kurang baik juga jangan diambil. Semoga alam semesta berbahagia selalu dan semoga terlepas dari berbagai bencana. Menurut aku sih kayak, ya maksudnya Indonesia itu kan berbagai macam budaya kan. Kalau misalkan dia itu masih mewarisi kayak turunan-turunan dari leluhurnya gitu. Terus jadi ya balik lagi ke masing-masing orangnya sih, dia percaya atau enggak.